Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Zizi Azizia. Azizia Dwi. Azizia dia Aprilia. Oh, dia Aprilia, lahir di bulan April. Yes. April, oke. Nah, kita sementara ada di Siku. Yap. Siku Ruang Terpadu dan ini di terasnya ya, Mm-mm. di terasnya. Kalau kalau boleh tahu Zi, eh, kapan kau pertama kali bersentuhan dengan Siku gitu? Di- Atau nongkrong begitu? Mungkin dari sebelumnya dia open house. Dari Sebelum open sebelumnya house? dia masih Rais masih ini apa gagas tentang konsepnya siku Oke, berarti 2019 kayaknya. iya, iya, 2019. 2019 saya ingat karena di tahun-tahun sebegitu kayaknya masih kumpul semua orang-orang, Iya, toh? masih kumpul semua Masih orang-orang. kumpul semua dan ini jadi tempat yang asik untuk berkumpul, Iya, 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 toh? nongkrong-nongkrong. Nongkrong-nongkrong begitu. Karena rata-rata anak industri kreatif Iya, iya, yang kumpul, seniman. seniman-seniman dan tempatnya juga dekat dengan Rumata, Rumata Art dekat Space sama ya. Rumata. Oke. Jadi 2019 Hmm. nongkrong di sini di Siku. Hmm. Terus kalau di Rumata sejak kapan? Deh, kalau di rumah tuh dariku masih semester 2, semester 3, pokoknya saya kuliah 2015, saya volunteer MEWF itu 2 tahun kayaknya setelahnya atau setahun setelahnya, 2007, 2016. 2016 pertama kali 2016 sebagai volunteer. volunteer foto. Foto. Ah, Oke, foto. Pas shooting kalau iya pas syuting. dibilang pas shooting di Oh, foto. Terus pas bergabung sebagai volunteer itu alur-alur apa saja kak yang perlu dipenuhi agar bisa masuk sebagai Volunteer. volunteer? Oh, jadi waktu itu Rumata atau MEWF itu buka open call yang sebenarnya tiap tahun. Tiap tahun dia buka open call tuh untuk jadi volunteernya Makassar Writers. Lalu saat itu sebenarnya temanku yang mengajakku. Jadi Mengajak. temanku ini sudah tahu lah open callnya MEWF saat itu. Terus dia ajak Meka dan karena saya waktu itu mau belajar fotografi lebih intens, jadi saya pilih nih dokumentasi foto. Dokumentasi foto. Jadi saya apply, submit CV sama portofolio. Setelah itu dihubungi nih bahwa lolos dan akhirnya ini nih meeting dan itulah jadi volunteer foto. Volunteer foto. Itu di 2017. 16. 16. Dan sudah melampirkan CV. Sudah ada CV. Berarti sebelum 2016 itu foto-foto memang nih. Iya, foto-foto memang Meka di Oke. kampus. Di kampus. 2015. Oke. Nah, Nah, saya ya, di kampus itu apa masuk di UKM kah atau apa? tidak. Jadi di himpunanku kan saya anak komunikasi, ilmu komunikasi toh. Ilmu komunikasinya Unhas. Nah, di ilmu komunikasi itu ada himpunan namanya Kosmik. Nah, di Kosmik itu dia punya beberapa klub yang menaungi kayak hobi-hobi anak komunikasi, tapi masih dalam kerangka ilmu komunikasi. Oke. Nah, di ilmu komunikasi kan ada mata kuliah fotografi, jurnalistik, film. Nah, jadi di himpunannya kami ada klub yang khusus film dan foto, namanya KIFO. Oh, oke. Jadi yang suka mi film, Iya, yang suka foto, film, foto gabung gabung semua di sama situ. klub KIFO. Jadi saya Isi apa? isi yang kuesioner juga. Hobi dan hobi, bakat, hobi hobi dan dan bakat. bakat. Gitu. Oke, terus terus. Terus ya sudah saya join KIFO dan jadi teamworknya, jadi pengurusnya juga belakangan. Dan di situ saya mulai pelajari fotografi dari dasar begitu, bagaimana kerja kamera, cahaya, komposisi di Oke. KIFO itu. Terus bagaimana bikin foto cerita, foto dokumenter, foto esai. Oke. Kayak gitu. Jadi banyak pengetahuan-pengetahuan tentang fotografimu itu terbangun di Dari KIFO. KIFO awalnya. Di KIFO. Oke. Tapi kan maksudku kalau jurusan ilmu komunikasi itu kan Iya. sangat sangat tidak familiar toh
Masa iya. Iya. Apalagi kalau kita ketemu dengan tante-tante Betul toh kayak kumpul begitu. Jurusan apa kok nak? Ih, kedok, iya, kedok, hukum. Ini komunikasi. kasih. Komunikasi. Mm-mm. Itu pilihan keberapa itu? Dan pertama, Pilihan pertama lewat jalur SBM waktu itu ujian tes. ujian tes. Oke. Jadi begini, waktu saya sekolah Mm-mm. SMA itu, Mm-mm. memang saya sudah sering nih bawa kamera Oke, Bob. karena merasa keren ya saja begitu ya. Yang pakai Iya, yang tutup lensa juga dikasih begini-begini. begitu-gitu tuh. Iya, iya, iya. Canon, Iya, Nikon, Nikon. pokoknya dulu lah. Ada masanya waktu Hmm. saya SMP SMA itu lagi hype orang punya kamera DSLR Canon, Nikon. Yang itu Oke. memang kayak ada gaya-gaya foto kayak gitu toh. Iya. Nah, tapi karena saya sering sekali bawa kamera, jadi teman-temanku itu otomatis berpikir saya adalah tim dokumentasi. Oke. Karena saya yang selalu bawa kamera. Atau mungkin juga dia pikir banyak uangnya ini orang. Banyak uangnya ini orang karena punya kamera DSLR itu barang mewah ya maksudku. Oke. Iya. Jadi otomatis mau jadi tim dokumentasi, lalu di satu titik saya ajak teman-temanku, ayo kita bikin dokumenter sekolah deh. Dokumenter. Film dokumenter sekolah. Ih. Dulu ada film kan judulnya Catatan Akhir Sekolah. Vino G. Bastian yang main. Vino G. Bastian. Ya. Nah, Catatan Akhir Sekolah itu kayak inspirasi sekali Kak. Pokoknya kalau sekolah Kak, saya nonton pas SD atau SMP kayaknya dan merasa Kak kayak aduh mau juga bikin beginian deh. Okay. Nah, pas SMA saya bikin nih sama teman-teman angkatanku yang suka juga film. Oke. Nah, pokoknya akhirnya kita bikinlah dokumenter sekolah begitu toh. Kita bikin juga kayak adegan-adegan parodi tentang kebodohan-kebodohan di sekolah lah. Oh iya. Ada itu peraturan-peraturan. Betul. Peraturan-peraturan ngehe kayak misalnya anak OSIS dia dia sita beberapa barang tak yang dianggap tidak berhubungan sama pelajaran, entah itu novel, kalau cewek itu lipstick, sunscreen, alat-alat make up. Baru ternyata pas dia sita dia lagi pakai. Iya, dia lagi itu. Dia lagi pakai. Adil sekali kurasa itu. Oke. Nah, itu yang kita kritiki begitu. Iya. Dan untungnya pada saat konsep itu ditawarkan, kau punya support system teman-teman yang cocok juga kalau dikerja itu barang. Yang privilege itu juga toh, yang punya kamera, yang punya laptop untuk mengedit. Oke. Kalau boleh tahu SMA-mu dulu di mana? SMA 5. Ih, anak-anak pintar itu. Iya, begitu. Anak-anak pintar itu. Oh, pokoknya itu kalau SMA 1, SMA 5, SMA 17. Oh, pokoknya cerdas mogola. Ya, begitulah. Iya. Oke, di SMA 5 di Smunel. Sempat juga diajak ini enggak jadi tim dokumentasinya kayak KFL, DBL begitu dulu. Pernah. Jadi dulu tuh saya SMP, saya ikut lomba dia bilang lomba jurnalis. Jadi kita datang meliput KFL, kayaknya waktu itu DBL. Yang basket. Gor Matuangi. Iya. DBL itu karena kalau KFL itu di Gor Sudiang. Gor Sudiang, KFL. KFL bola. Berarti bola bukan futsal. Basket, futsal. Nah, saya motret. Tapi temanku yang menulis. Oke. Temanku menulis, saya motret. Nah, itu kita lombakan hasil liputan tak. Nah, waktu itu kebetulan saya juara 3. Juara 3, Kak. Dan yang buat itu Fajar. Iya, yang buat itu Fajar. Buat Fajar. Ada dong hadiahnya? Iya, uang. Lumayan. Oke. Buat anak SMP pada saat itu kayaknya saya dapat 1 juta. Itu tapi, banyak sekali. Tapi pada saat SMP itu sudah kamera sendiri? Kameranya orang tua aku, maksudnya kamera keluarga. Oh. Dulu kan kamera itu kayak Iya. Ini toh. Jadi dari keluarga memang ada irisan fotografi kayaknya ya. Kan biasa dalam satu keluarga ada satu kamera toh atau tustel yang dipakai untuk mendokumentasikan momen-momen lah. Iya. Nah, kebetulan karena itu kamera orang tuaku bebas buat saya pakai, jadi saya bawa ke sekolah. Kayak gitu. Tidak ada kayak pantangannya begitu. Iya. Hati-hati kau pakai nanti
rusak atau apa? Santai Ji. Oh, santai. Jadi Mm-mm. kalau Terus bagaimana? terus waktu SMA itu akhirnya bikin dokumenter sekolah toh. Nah, dari kerja bikin dokumenter sekolah itu saya senang sekali begitu sama prosesnya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mau Kak ambil jurusan kuliah yang dekat juga sama kerja kamera. Awalnya sebenarnya pilihanku itu adalah isi film. Isi film. Merantau berarti dong. Iya, Kalau merantau. ya. Nah, mamaku agak tidak terlalu sepakat sama itu keputusan. Tapi kalau saya lulus tidak apa-apa juga, gitu. Tapi waktu itu tetap harus ikut seleksi PTN, perguruan tinggi negeri. Jadi saya cari nih yang di Makassar. Kira-kira apa di perguruan tinggi negeri yang punya jurusan kayak begitu. Saya riset. Oh, ternyata komunikasi. Nah, karena komunikasi ada program jurnalistiknya, dan di jurnalistik itu ada fotografinya. Oke, jadi awalnya memang ketertarikan ada pada bidang jurnalistik. Sama film itu. Nah, di komunikasi kan juga ada broadcasting. Nah, broadcasting itu turunannya juga kerja kamera, film, televisi. Oke, jadi dekat sebetulnya di disiplin ilmunya ya. Oke. Nah, saya pilih nih ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, pilihan pertama. Les juga dulu enggak? Iya, les juga saya, bro. Di JILS? Di GEO. Oh, di GEO. Iya. Oke. Oh, pasti itu tentormu pasti bilang yang ini bagus deh. Iya. Ini passing grade-nya sekian. Iya, begitu. Tapi kalau soal les-les memang itu saya pikir ya, les-les itu relevan pada saat SMA memang. Iya, SMA. Karena yang persiapan lulus UN sama masuk perguruan tinggi. Betul. Perguruan tinggi. Tapi kalau GO memang kalau saya perhatikan ya, GO itu memang segmentasinya untuk lebih serius. Iya. Gitu. Agak serius sih memang. Agak serius. Nah, jarang itu kita perhatikan anak-anak GO yang pergi ke GO mau bergaul. Jarang. Iya. Jarang. Kebanyakan memang belajar banget ya anaknya. Iya, belajar banget ya. Jadi akhirnya les di GO. Les di GO belajar soal SBMPTN dulu namanya. Iya, saya nggak tahu SBM. apa namanya sekarang tuh. Kalau sekarang itu namanya SNBT. Ya, pokoknya suka dia ubah-ubah gitu. Iya. Pokoknya ujian tulis, belajar TPA, apakah lagi tuh. Karena komunikasi sosial, ilmu sosial, jadi saya lebih fokus ke pelajaran ilmu sosial. Belajarnya. Oke. IPA itu kan agak sampingkan. Oke. Jadi ya sudah nih lolos Kak di komunikasi dan begitu belajar lagi. Di pilihan keduamu? Kalau apa pada tidak saat salah itu? arsitek. Kalau tidak salah arsitek. Dan yang ketiga? Saya lupa, pokoknya ada juga irisannya sama si arsitek. PUPR kayaknya. PUPR. Apa nih? Pokoknya arsitek tapi PWK. Wilayah kota, perancangan wilayah kota. Sekira podcast. Podcast PWK. Oh, perencanaan kota. Jadi sudah ada memang bayanganmu ingin menyetir gitu ya. Yang karena maksudku kayak foto kan itu ada juga masuk ilmu kesutradaraan tuh, karena kan kita mengcapture gitu. Kota juga sepertinya saya pikir arsitek itu juga sutradara juga tuh. Framing. Iya. Framing. Semua framing. Oke, jadi akhirnya masuk ilmu komunikasi dan itu didukung sama orang tua. Orang tua. Oke. Cukup terbuka juga di. Iya, alhamdulillah. Cukup terbuka orang tua. Nah, terus pas menjalani masa-masa mahasiswa itu apa saja kegiatanmu pada saat mahasiswa? Iya, kebanyakan sumpah kebanyakan itu tuh pasti di luar ruang kelas Kak, diskusi. Waktu itu lagi intensnya diskusi tentang filsafat. Wih, berat ya, yang memang berat. Pemikir itulah. Iya. Terus belajar logika. HMI juga kah? Sempat kan? Oh, sempat masuk. Oke.
sempat masuk. Nah tapi bagus itu maksudku, masa-masa kuliah itu kayaknya kita kayak melihat satu lapangan bermain yang besar Iya, sekali iya, iya, iya. untuk mencari tahu Betul. siapa diri kita Dan dan kita apa? mau melakukan Iya, apa. betul itu. Oke. Makanya sembarang saya ikuti. Sembarang saya temani bergaul, sembarang saya join diskusi. Kan kalau dulu di komunikasi itu di Visipol, Iya. di Sospol. Nah, di Sospol itu ada namanya Taman Taman, Tamsos. iya, Tamsos. Nah, dulu Tamsos itu lapang Ki. Sebelumnya sekarang sudah Ada gedung. ada gedung tuh di Ada gedung. tengah-tengahnya. Nah, ini dulu tuh lapang Ki, dan lingkaran-lingkaran diskusi itu masif sekali. Dari seluruh jurusan manapun, antrop, komunikasi, HI, Ya. ya apapun itulah yang masih Visipol. Kumpul di situ. Di Sospol. Jadi kayak muka nongkrong sama anak antropologi deh, join mak lingkaran diskusinya, muka nongkrong sama anak HI, apa sih yang mereka bicarakan kayak gitu. Jadi aktif memang karena ruangnya juga ada Iya, ya. ruangnya juga ada. Ruangnya ada, tapi enggak tahu sekarang di bagaimana. Iya, saya enggak tahu Apakah sekarang masih bagaimana terjadi diskusi. begitu? Karena terakhir saya masuk kampus itu tahun lalu toh, Iya. dan lihat Bagaimana itu? gedungnya, Oi, dan lihat gedungnya itu sudah hampir menjadi. dan dia Hampir. tutup itu. Iya. Di Tamsos. Justru jauh lebih tinggi gedung dibandingkan pohon. Iya, Padahal Unhas terkenal dengan hutannya, hutan pohon-pohonnya. kotanya, iya, pohon-pohonnya. Oke. Jadi masa-masa kuliah itu turut banyak membantu pemikiranmu juga akhirnya terbentuk di kampus. Iya, ya. betul. Di kampus. Betul. Berguna sekali itu sih. Berguna ya. Jadi adik-adik berorganisasi lah. Berorganisasi lah. Apapun itu. Diskusi. Oh, diskusi ya. Diskusi dan Diskusi. apa ya, maksudku banyak-banyak baca buku, ngobrol tuh sama Iya, orang iya, juga. Itu penting sekali sih itu. Betul. Nah, kok sempat rasakan tidak hierarki di kampus itu? Iya, pasti junior, senior toh. Iya. Tapi beruntungnya karena himpunanku itu agak santuy, Ji. Iya. Santuy dan apa? Kita enggak pakai istilah junior senior, kita pakai kakak dan adik. Kakak dan adik. Kakak dan adik. Jadi kayak saudara. Iya, kayak saudara. Saudara. Jadi makanya saya bisa akrab sama yang 10 tahun di atasku kita. Iya. Yang di bawah-bawahku juga secara angkatan ini nah. Kayak gitu. Dan santai sekali, Ji, dan senior-seniorku saat itu suka sekali kita kasih buku. Nggak tahu Kak kenapa. Pokoknya kayak Baik ya seniormu. iya, baik sekali. Baik sekali. Kasih buku, terus abis itu setelah kita baca kita obrolkan, kita bawakan diskusinya. Iya. Kalau saya pernah dapat seniorku kasihkan uang. Oke. Kasihkan Terus uang. suruhku beli. Beli rokok. Deh ya Allah, maksudku tahun kapan Mine? Kok masih ada hal-hal yang begitu toh? Nah, di Kosmik itu enggak ada kayak gitu. Enggak ada begitu ya. Nah, tapi banyak juga seniorku yang jadi. Oh iya, banyak juga pasti. Banyak juga yang ya bisa dijadikan kiblat lah. Patokan toh bahwa begini senior yang baik deh. Iya, gitu. iya. Oke, jadi ada juga hal-hal seperti begitu tapi lebih soft ya. Iya, soft J. Lebih soft karena hierarki itu kemudian dipotong lebih kepada kayak kekeluargaan gitu. Dan seingatku juga di Kosmik itu banyak memang kader-kadernya yang jadi. Kayak gitu? bagaimana? Kayak misalnya saya tahu itu Gibran. Oh iya, Kak Gibran, iya. Jadi presenter. Kavini. Iya, tentu saja kan. Banyak. Dan Zizi juga akhirnya. Dan saya kasihan. Hah? Wilda. Oh ya. Wilda. Banyak sekali anak Kosmik di skena Makassar. seni-senian ini. Iya. Bahkan di setiap tongkrongan paling tidak pasti ada satu tak capek anak Kosmik. Di Makassar ini nah teman konteksnya. Oh, di Makassar, di kota Lenda. Apakah ada memang misi yang dibangun dari organisasi? Misionaris sama kami semua. Oke.
itu mungkin karena santai deh menurutku. Nah, jadi kayak untuk mengaktualisasikan anjay dirimu mudah ki. Karena apa lingkungannya mensupport itu gitu. Kakak-kakak kosmik itu kayak dukung kok begitu melakukan apapun. Tapi tentu ada konflik-konflik lah. Iya. Tapi maksudku overall secara keseluruhan ya sebagai organisasi dia suportif ki. Suportif untuk membangun kader-kadernya, memberikan akses. Iya, pengetahuan. Iya. Metode-metode, kelas-kelas toh mereka bikin. Oke. Ya, ada juga bagusnya kalau senior-senior itu sudah bersinar di luar ya, yang karena dia bisa akhirnya untuk memberikan kita suntikan-suntikan yang positif. Iya, apa bisa juga kasih jejaring toh, kasih jejaring kayak begitu. Nah, gitu. terus fotografi. Yo. Fotografi itu mata pertamanya sebetulnya di mana kah? Kalau fotografi di kepala justru. Bagaimana itu? Maksudnya? Maksudku saya pernah curi-curi dengar begitu toh, kalau kau mau motret simpami dulu kameramu. Yang perlu kau lihat dulu itu adalah dari matamu gitu. Nah, tapi penjelasan lebih lanjutnya saya enggak tahu. Kalau saya tuh sederhananya sebenarnya memotret itu tuh aktivitas memperhatikan sesuatu. Jadi fotografi itu kayak seni memperhatikan sesuatu, the art of noticing. Gitu. Jadi kayak apa? Sebenarnya kan kita semua punya hal-hal yang kita senang begitu secara visual toh. Gitu. Tapi untuk saya itu penting sekali ki untuk selalu meng-cross check atau merefleksikan apa sebenarnya yang kita senangi begitu secara visual atau apa yang senang kita perhatikan gitu. Nah, untuk punya kemampuan reflektif itu untuk bisa tahu yang mana penting untuk diperhatikan, yang mana tidak penting, itu kurasa butuh ki pengetahuan yang cukup banyak begitu terhadap berbagai hal gitu. Yang kadang kurasa kurang dibicarakan di para fotografer adalah bagian pengetahuan itu. Bagaimana kau mempelajari sesuatu lewat baca buku, lewat film, lewat ngobrol begitu, dan itu sebenarnya sangat mempengaruhimu ketika memilih frame, memilih gambar atau memilih hal-hal yang ingin kau perhatikan gitu. Jadi sebenarnya tuh framing itu sudah ada di dalam kepala tak. Framing tak terhadap segala hal, segala sesuatunya. Gitu. Makanya saya bilang mulai dari kepala dulu begitu. Dari isi kepala nah. Jadi ternyata itu tadi bukan bercanda, memang betul-betul mata pertamanya ada di kepala ya. Gitu. Lalu kemudian medianya ya kamera toh, karena fotografi itu pakai kamera, gitu. Pakai alat perekam. Nah, dari kamera itulah kemudian apa yang ada di kepala ta ini kita salurkan. Kita cari ininya, visualnya. Tapi bisa juga justru sebaliknya, misalnya kok jalan-jalan pakai kamera terus tiba-tiba kayak ada sesuatu yang menarik nih, misalnya ini tumbuhan. Ya kok foto terus akhirnya belakangan baru dimaknai, kan ada juga yang kayak begitu. Jadi proses pemaknaan itu tidak terjadi pada saat kita menentukan gambar. Bisa jadi iya. Bisa jadi begitu. Bisa jadi kok makna jadi menurutku ada dua proses. Pertama maknanya kita pikirkan memang terus kita cari visualnya, atau ketika kita lihat visual kita rekam terus pemaknaannya belakangan Nah, ini masuk karena pas kok kuliah belajar filsafat. Persoalan pemaknaan tuh. Oke, jadi seorang fotografer juga ternyata tidak hanya mempelajari satu
bidang disiplin ilmu ya. Dia perlu luas. Perlu luas sekali. Oke. Bahkan terlalu luas sebenarnya sih. Makanya ketika ada yang bertanya juga sama saya tuh bagaimana mengawali untuk menjadi fotografer, saya selalu tanya, kau senang motret apa? Kau di fotografi, kenapa harus fotografi? Kenapa harus kamera? Kenapa harus foto? Pertanyaan-pertanyaan dasar itu menurutku penting sih untuk dijawab, untuk mengarahkanmu mempelajari kemudian hal-hal yang lebih spesifik. Oke. Saya kalau ku bayangkan tadi yang kau cerita, ada juga orang yang kemudian lihat objek dulu, lihat maknanya. Ada juga orang yang foto dulu baru dia maknai. Saya bayangkan kayaknya orang yang pertama ini setengah mati sekali deh. Bisa jadi kayaknya dia tidak foto itu karena lama pikirnya tuh apa maknanya ini daun di dalam hidupku atau apa begitu ya. Tapi kadang kan kalau foto juga kegiatan memotret lah, kadang jadikan juga orang sebagai healing atau meditasi begitu, karena karena kau bisa punya kesempatan untuk memperhatikan sesuatu secara lebih lambat begitu. Kan kalau mata biasa kita kan selalu melihat ini buat yang baik-baik saja matanya begitu, kita selalu melihat gitu. Tapi yang pilih otakmu untuk ingatkan momen-momen tertentu ji. Iya, oke. Gitu. Kan cara kerja kamera juga kayak begitu. Gitu. Kamera ketika kita menekan shutter, itu artinya itulah momen yang kita mau bekukan gitu, yang mau kita abadikan. Gitu. Nah, itu kan keputusan untuk membekukan itu adalah pilihanmu begitu. Kau punya kesempatan untuk saya mau foto ini deh, foto gelas saja gitu, entah apa maknanya bagi saya, tapi saya senang punya kesempatan untuk memilih sesuatu. Nah itu kan upaya yang cukup reflektif bagi beberapa orang gitu, itu terapinya. Oh, bisa jadi terapi, bisa jadi meditasi. Ada memang di psikologi itu metode fototerapi. Ada beberapa teman lah yang pakai itu. Oh, jadi ilmu pengetahuan juga akhirnya. Metode ini buat terapi. Oh, oke. Jadi ternyata pengetahuan itu bukan hanya matematika. Bukan hanya kimia. Fotografi juga pengetahuan juga ya pada akhirnya. Oke. Nah, terus kalau sekarang ini kau punya device apa untuk motret? Kamera. Iya. Kamera ada kamera mirrorless, kamera polaroid, instant kamera, kamera analog yang pakai roll film, kayak gitu. Sama kamera HP. Sama kamera HP. Bagaimana caranya bisa dapatkan itu semua? Bekerja. Ya, maksudku kan pekerjaan fotografi mungkin di kepalanya orang-orang ini masih sangat awam ya. Maksudku sebatas foto atau pas shooting kayak begitu toh. Nah, apakah itu juga mempengaruhi tidak sebetulnya untuk mau up barang ini toh? Iya, pasti. Berpengaruh juga. Jadi di industri fotografi toh. Yang paling memungkinkan sebenarnya yang masih sustain secara finansial saat ini tuh adalah fotografi event. Itu nikahan, mapetuada, tunangan, atau event-event acara-acara festival lah, atau apa yang jelas begitu. Akan selalu ada, demand-nya akan selalu ada. Dan tantangannya selalu ada. Iya, pasti. Karena mapetuada, pernikahan begitu berhubungan dengan keluarga klien toh. Nah, biasa itu ada juga kelas-kelas biasa. Mana ininya? Mana itunya? Dan mau tidak mau biasa terlibat di dalam konflik itu. Pernah tidak dapat momen begitu? Pernah Ji, pokoknya saya biasa sering ditegur toh. Sama ini juga. Jadi saya pernah motret acara wisuda di satu sekolah Islam.
Oke. satu sekolah Islam. Terus saya tidak berjilbab ya, saya Ya, tidak berjilbab, dan oke. sekolah itu ternyata sangat strict terhadap Penampilan. pakaian. Oke. Iya, pakaian. Terus yang hire Kak itu sebenarnya orang tua murid, bukan dari guru-gurunya, Iya. orang tua muridnya. Nah, saya datang ke sana, saya motret. Pas saya pulang, orang tua murid ini cerita ke saya kalau guru-guru itu protes sama kehadiranku karena saya tidak pakai jilbab. Katanya itu semacam contoh yang buruk buat Wow. siswi-siswi Oke. perempuan. Perempuan. Kayak gitu. Padahal kita sementara mencari rezeki ini, kasihan. Iya. Mencari Maksudku, rezeki. abaikan Kak begitu. Iya. Kalaupun ternyata dia tidak berjilbab, ya Iya. jangan juga dibilang tidak baik. Ada momen-momen kayak begitu. Hmm. Lalu kalau di pernikahan tentu wah itu melelahkan sekali saya, menurutku itu sih motret akad resepsi, apalagi kau tahu Ici toh kalau resepsinya orang-orang Makassar di Makassar itu besar-besar, 1.000 tamu, dan ku bayangkan fotografer itu harus standby motret panggung, anggaplah 1.000 orang itu semua difoto tuh. Iya. Jadi capek juga tangan begini pencet. Dan mata juga capek. Mata juga capek akhirnya karena lelah juga mau foto yang mana ini, sementara telinga juga ini sudah ada tekanan bilang saya dulu. HP-ku juga minta tolong 2 tangannya fotografer, kasihan, bukan 8. Iya. Bukan 8. Oke. Dan tapi menariknya karena sampai saat ini kalau kau kurasa mau hidup di fotografi secara sustain begitu, fotografer wedding ini yang jadi pasar yang sangat besar menurutku. Karena sekarang media-media, kalau saya yang jurnalis itu agak sulit sekarang, karena media kebanyakan mulai lebih senang dengan foto atau video-video amatir yang dari warga langsung, karena itu lebih real time. Apalagi istilahnya itu citizen. Iya, citizen journalism. Oke. Gitulah. Oke. Jadi ada juga kecenderungan media yang akhirnya bergeser ya. Oke. Dulu jurnalis foto bisa banyak, bisa sustain lah untuk hidup lewat dari situ saja. Sekarang kayaknya sulit sekali deh. Sulit sekali. Ada juga tidak kamera yang kau impi-impikan ini tapi masih sulit sekarang? Apa itu? Jadi kamera impianku itu toh kameranya. Jadi salah satu fotografer favoritku namanya Vivian Maier, teman-teman. Jadi Vivian Maier itu sebenarnya itu fotografer tahun 50-an lah. 40-an begitu ya di Amerika. Jadi dia sebenarnya toh itu adalah seorang babysitter, nanny. Dia babysitter, tapi hobinya itu fotografi. Dia foto anak-anak? Iya, foto anak-anak, foto jalanan di kota New York sana. Dan dia suka traveling untuk motret saja. Tapi dia baru populer setelah dia meninggal. Siapa yang populerkan dia itu? Nah, ada kurator, suatu hari ini kurator datang ke pasar Loak. Nah, di pasar Loak itu dia temukan negatif-negatifnya ini Vivian Maier begitu. Akhirnya dia develop, dia scan, dan dia jadikan buku, dia jadikan film dokumenter, dia taruh di galeri seni, dan akhirnya orang-orang menotis bahwa wih, gambar-gambar yang diambil Vivian Maier ini berharga sekali dan bagus sekali begitu. Nah, saya senang sama si Vivian Maier itu, dan saya mau sekali punya kameranya, kamera analog TLR yang dia pakai. Dan kamera itu lumayan mahal sekarang. Lumayan mahal. Tua itu. Tapi masih diproduksi itu? Tidak. Tidak. Kayaknya tidak. Jadi tidak. Untuk dapatkan itu kamera sama kolektor, Pi. Second mami di pasar Loak kalau kau dapat, dan malu sekali yang punya kamera kayak punyanya dia tuh sekarang kayaknya 12 jutaan. Dan maksudku kamera tua itu kan cukup mahal sih. Ada tidak ya di Indonesia begitu kayak
satu pasar yang Ada, jual kamera begitu? ada. Ada. Pasar baru di Jakarta. Pasar baru. Heeh. Kau pernah ke sana? Enggak pernah Kak. Belum pernah ya? Belum pernah ke sana. Oke. Banyak yang hidden gem begitu Iya, begituan di. hidden gem begitu. Lagi rame toh sekarang juga orang pakai kamera analog. Ya. Ngopi dulu teman-teman. Yoi. Kering mulut, kering. Enak juga kopinya ya. Oke. Jadi dari yang kamera impian itu ya yang sekarang Sama medium format yang kamera besar. Saya suka yang pakai begini. Tidak. Yang Yang bagaimana? jadi besar sekali pokoknya teman-teman. Kayak medium format itu nama mereknya itu Mamiya. Mamiya besar sekali itu. Yang kotak itu? Iya, yang kotak Oh. dia. Besar sekali. Kalau Iya. kau nonton film-film jadul ada biasa Pernah lihat ya, itu. yang pakai tripod. Iya. Nah, itu. Coklat. Iya, warna coklat. Coklat. Oke. Dan itu jauh lebih mahal dari kameranya Iya, si lebih yang mahal. perempuan tadi itu. Heeh. Oke, lebih mahal ya. Jadi memang kalau fotografer itu kan ini tantangannya, invest di peralatan toh, Invest di peralatan. lensa, kamera, belum lagi perintilan tripod, lighting, kayak gitu. Itu yang bikin. Dan kau sewakan kameramu juga tidak? Kadang-kadang iya, Kadang-kadang iya. tapi kebanyakan tidak, karena apa? Kameraku itu tuh kayak pasanganku. Oh. Masa pasangan tak mau Iya, anu, kayak iya. lagi teh. Tapi ya kalau kepepet sekali. Kalau kepepet sekali mungkin saya ini Ji. Kadang lensa, paling sering itu lensa yang saya sewakan. Lensa. Kalau kamera soalnya kayak aduh personal sekali Ki. Oh iya, yang alatnya toh? Iya, yang alatnya. Kalau lensa masih bisa dikasih pinjam. Bisa dikasih pinjam. Kasih pinjam gitu. Kau pernah pakai tidak dan merasakan zaman-zaman lensa fix? Iya. Lensa aku fix sampai sekarang BTW. Oh. Lensa yang sering saya pakai tuh fix. Yang bokeh itu tuh? Iya, bokeh. Yang satu bukaannya 1,2, 1,4. Jadi gokilnya itu dulu Kak. Iya. Karena saya ingat kalau mau pergi hunting itu yang dipakai. Spotnya di Benteng Rotterdam. Iya, betul. Di dinding-dindingnya. Saya juga lagi waktu kuliah ke huntingnya di situ. Iya. Nah, sebenarnya tuh Agi, kata hunting itu agak problematis sekarang buat dunia fotografi begitu. Hunting, shooting. Karena itu tuh kayak cukup violence kita dengarnya. Sangat keras Ki. Oh, berat ya? Keras Ki, kayak seolah-olah kamera ialah senjata. Oh. Hunting, shooting, kan sama kita. Dan kalau terma bahasa Inggrisnya. Jadi yang dipakai istilahnya? Jadi sekarang alternatif untuk mau istilahkan kita pergi jalan-jalan sama-sama untuk motret itu namanya photo walk. Photo walk. Jadi jalan-jalan sambil motret gitu. Nah, ketimbang bilang shooting, kita bilangnya photographing. Memotret. Merekam. Betul. Tapi waktu kita remaja dulu kan kita tidak kenal begitu. Ayo kita pergi hunting. Mau kau hunting? Gimana nih? Sombaoku, Rotterdam. Sombaoku, Rotterdam. Pecinan juga. Kau masih sering tidak sih datang ke event-event? Iya, begitu. Motret. Tidak nih. Sebenarnya juga selalu Kak mempertanyakan kayak tempat-tempat atau acara-acara yang menjadi tempatnya para fotografer untuk memotret gitu. Kayak kenapa sih kita senang sekali pergi motret di Sombaoku, karena kita suka sekali motret pada saat Cap Gome atau Imlek gitu. Kayak kenapa memang begitu? Kenapa visual itu terus-terusan kita ulang gitu? Dan ketika visual
akan komunitas, akan satu tempat terus berulang, kira-kira apa dampaknya bagi si komunitas atau tempat itu gitu. Oh, sampai ke sana pembacaanmu ya? Iya, kayak Oke. begitu. Terus? Karena eh, apa hari ini kita konsumsi gambar itu sangat 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 berlebihan menurutku. Mm-mm. Hampir setiap saat kalau kita buka Instagram ya, Mm-mm. gambar yang Muncul. muncul toh, Iya. gitu. Twitter juga X atau X, ketika kita buka ya gambar yang muncul begitu. Nah, dan sering sekali ketika kita mencari tempat-tempat tertentu atau komunitas tertentu, ada visual-visual dominan yang muncul. Gitu. Contoh, misalnya ketika kita mau bicara tentang komunitas Tionghoa, gambar-gambar yang muncul kemudian cap gome, Imlek, lampu-lampu merah, Iya. gitu. Naga. Naga. Apakah komunitas itu hanya itu kehidupannya? Apakah hanya tentang Imlek saja kehidupannya komunitas Tionghoa? Gitu kan tidak sebenarnya toh. Iya, betul. Jadi ya ada juga wacana atau diskursus sendirinya lah fotografi, kayak bagaimana itu visual dominan muncul ketika ingin menceritakan satu komunitas tertentu begitu. Agar tidak menjadi stereotip ya. Iya, betul. Karena itu maksudku etnis Tionghoa itu dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia juga banyak mengalami kekerasan begitu. Cukup disayangkan kalau ternyata fotografi juga akhirnya mengeksploitasi itu, melanggengkan stereotip tertentu begitu lewat gambar. Iya. Jadi banyak sebetulnya opsi-opsi gambar yang bisa direkam dari satu masyarakat gitu. Oke. Jadi menghindari nih. Saya menghindari itu. merekam visual yang dominan itu. Tapi tentu itu karena itu tadi belajar toh, learn unlearn. Itu menurutku yang paling penting untuk fotografer yang mau serius memang begitu. Serius memotret. Karena itu rentan sekali. Oke. Nah, apakah fotografi ini adalah cita-cita kecilmu sih? Tidak. Apa dulu cita-citamu? Penulis. Tapi kau menulis lewat gambar akhirnya. Anjay, writing in like. Ya, oke, penulis dan itu datang ketika jadi dulu waktu SD itu saya suka sekali baca novel. Dulu saya nggak tahu kok dapat. Jadi ada dulu penerbit Darmizan bikin series KKPK, kecil-kecil punya karya. Nah, jadi yang menulis novel-novel itu adalah anak-anak kecil, 9 tahun, 7 tahun, 12 tahun. Gitu. Okay. Mereka punya Darmizan. Nah, saya menikmati, saya selalu beli itu KKPK, kecil-kecil punya karya itu, terus merasa kayak, ternyata bisa jadi penulis juga begitu, di umur yang masih kecil. Berefek ternyata itu ya, berefek. Okay. Jadi saya mulai tulis-tulis cerita-cerita karangan begitu. Di binder. Di binder. Waktu itu sudah ada komputer, di komputer. Terus saya print, saya kasih baca teman-temanku. Dia baca dan dijual juga itu? Tidak, cuma ini gitu. Bagi-bagi. Bagi-bagi. Tapi akhirnya teman-temanmu juga mencoba apa yang kau lakukan? Iya, jadi banyak teman-temanku juga yang suka baca buku. Akhirnya. SD ini, SD. Oke. Mau cita-cita jadi penulis. Baru belok ketika SMP SMA itu. Pas sudah tadi tahu kamera. Kayak gitu. Oke. Nah, dari cita-cita kecil begitu. Apa sih hal yang pada saat kecil yang kau impikan dan ternyata harus dibantah dengan keadaan dewasa sekarang ini? Anjay, apa sih? Kau masih ingat enggak? Apa nih, teman-teman? Mau kak sekolah di luar negeri. Apply dia beasiswa tapi ternyata susah sekali toh. Maksudnya kayak
Dan ternyata itu butuh privilege juga begitu ya. Untuk Butuh tahu uang, itu. butuh Oke. finansial untuk bisa les TOEFL, IELTS toh. Iya, Karena iya, beasiswa iya. butuh itu. Butuh Kukira dulu itu. waktu kecil tuh gampang sekali, Ji. Dan Mm-mm. tidak semudah itu. Oke. Sementara dalam keseharian kita sudah berjibaku untuk Iya. bagaimana ini uang kopi. Iya. Karena biasanya networking juga terbangun di Iya. segelas Di kopi kan? betul. Iya. Terus dulu kau kira waktu kecil kayak bebas Joko buat ngapa-ngapain, ternyata bisa tidak. Itu juga karena biasa terbatas kok sama ekonomi, finansial. Iya, 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 iya. Apalagi kau pahami kalau negara ini bangke toh. Iya, iya. Gitu. Pemangkasan. Iya, pemangkasan kayak Pemangkasan. gitu. Ya, ya. Ternyata untuk bisa melakukan hal-hal yang kita impikan pada saat kecil dulu tuh, pas dewasa kok mengerti ada sistem yang besar sekali yang kadang menghalang-halangi kok gitu ya. Iya, iya. Ini bisa FYP ini. Iya, Kata-kata hari ini adalah tolong negara tampunglah mimpi-mimpi anak bangsa ini karena sesungguhnya anak bangsa adalah generasi penerus. Jadikan 2045 sebagai generasi emas ya. Iya. Ya, oke. Nah, ada saya nonton Home Sweet Loan, terus Kaluna, tokoh utamanya sempat bilang apa? Untuk kelas menengah, untuk orang kayak saya mau mimpi pun harus tahu diri. Itu kayak iya sih, kita kelas menengah yang payah ini. Ya. Kok mau mimpi pun tuh harus tahu diri apa ini mau keterbatasanmu. Dan kondisi kita itu juga cukup rentan akhirnya ya. Iya. Kalau ndak kerja, ndak ada pemasukan. Iya. Apalagi kerjaan kayak kita tuh, misalnya saya lah juga yang prekariat, freelance begitu. Iya. Ya kalau tidak ada job, tidak ada. Job foto, enggak ada. Gitu. Makanya harus akhirnya butuh skill yang lain begitu. Skill yang lain. Oke. Misalnya akhirnya menulis, meneliti. Akhirnya ada skill-skill yang sebenarnya kok sebenarnya mungkin kok tidak pengen amat dalami, tapi harus kok juga pelajari. Merekam ke anjir. Iya, iya. Maaf itu. Iya. Ini di awan, alam liar ini. Alam liar ada daun-daunnya ngapain? Banyak tumbuhan di sini. Kayak gitu. Iya ya. Nah, saya kemarin itu terasa sekali sih. Apa itu? Jadi kan Makassar kemarin hujan ya. Sebetulnya tidak salah di hujannya. Iya, tidak salah. Enggak salah hujannya. Terus terjadilah banjir. Nah, rumahku juga terdampak banjir seperti itu. Dan pada akhirnya sesi mengajarku pada hari itu mau tidak mau harus dibatalkan. Iya. Dan itu ya uang hangus. Uang hangus. Langsung saya bilang, "Wah, ini saja kita bekerja itu ada faktor bencana akhirnya yang masuk dalam perhitungan kita tuh." Kayak begitu. Bahkan saya tidak bisa bayangkan yang jual nasi kuning, kasihan. Itu Yang jual nasi kuning di outdoor ininya tuh kerjaannya Gojek. Masaknya juga kan di rumah. Gitu ya. Kalau banjir setengah mati sekali. Itu pun kalau pergi keluar pada saat hujan itu was-was juga tuh. Kayak main judi laku tidak. Oke sih, tidak terasa kita sudah di menit 48. Mantap. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Thank you, Adi. Terakhir saya ingin tanya, apakah hari ini kau tidak kehilangan harapan? Tidak. Jadi tuh, guys, saya pelajari tuh ternyata dosa terbesar itu tuh bukan menyekutukan Tuhan, tapi kehilangan harapan. Nice. Terima kasih kata-kata hari ini dari Azizia Dia Aprilia. Sampai jumpa di Carutu Carita Apa Kantu.